Ya, shalom adik-adik. Kita jumpa lagi di BSFK hari ini. Kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh mengikuti Bible Study for Kids Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkati setiap anak-anak-Mu supaya kami boleh mendengar dengan baik, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap firman yang disampaikan, biar benar-benar dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mulai, Miss mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah berdoa sama Tuhan? Pasti semuanya pernah doa sama Tuhan. Pernah minta sesuatu sama Tuhan? Boleh angkat tangannya meskipun Miss nggak lihat di rumah kalian. Ya, Miss juga pernah minta sesuatu sama Tuhan ya. Kira-kira kalau kalian berdoa itu ada yang dijawab Tuhan langsung, atau Miss aku sudah doa lama tapi nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Aku doa minta tapi sampai sekarang nggak didengar, aku minta sesuatu sama Tuhan nggak dikasih. Ada yang pernah seperti itu? Nah, kita mau belajar hari ini sama-sama. Di Alkitab ada ceritanya seorang raja. Raja namanya Raja Hizkia. Kita mau baca ceritanya di 2 Raja-Raja 20. Kalian bisa buka Alkitab kalian. Kita mau baca sama-sama ya. 2 Raja-Raja 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, ini seorang raja namanya Raja Hizkia. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, ini rajanya lagi sakit. Terus sakitnya nggak cuma sakit, mungkin sakit pilek, sakit batuk biasa enggak. Waktu itu sakitnya sakit bisul. Wah, sakit bisul, Miss. Iya, ada ayatnya. Nanti kalian baca itu 2 Raja-Raja 20 sampai ayat yang ke-11. Nanti dikatakan di situ sakitnya sakit bisul. Ya, sakit bisul bisa sampai hampir mati, gitu ya. Nah, waktu itu terus Nabi Yesaya datang, disuruh Tuhan. Nabi Yesayanya datang. Nah, ini Raja Hizkia sakit sampai hampir mau mati. Terus Nabi Yesaya datang. Ini Nabi Yesayanya datang, terus ngomong sama ke Raja Hizkia. Raja Hizkia, kamu habis gini mau mati loh. Kamu harus kasih pesan-pesan sama keluargamu. Soalnya habis gini kamu mau mati. Raja Hizkianya kaget. Wah, aku habis gini mau mati. Kira-kira kalau orang dengar mau mati, seneng, ketawa-ketawa, hore gitu, atau loh sedih, loh aku habis ini mau mati, aku gak ketemu sama anakku, gak ketemu sama istriku, sedih atau seneng? Nah, tentunya kalau Raja Hizkia ini dengar mau mati, dia sedih. Oh, habis ini aku mati, aku gak bisa ketemu sama anakku, gitu ya. Nah, waktu dengar gitu, kita mau baca ayat selanjutnya. Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Ketika dia sudah dengar Nabi Yesaya ngomong, langsung dia miring gitu ya. Terus dia nangis, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini sudah baik loh Tuhan, aku ini sudah setia ikut Tuhan, aku ini benar, hidupku benar di hadapan-Mu. Dia menangis sampai pilu hatinya. Dia sedih sekali ya. Lihat gambarnya, dia sedih sekali karena habis ini dia mau mati. Ya. Nah, ketika waktu itu, setelah itu, sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, ya, firman Tuhan telah datang kepadanya. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu.
Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Jadi ketika Raja Hizkia ini memalingkan mukanya, dia berdoa sama Tuhan dengan sungguh hati, dia menangis dengan pilunya. Ternyata Tuhan dengar doa Raja Hizkia. Nah, waktu itu Yesaya kembali lagi ke Raja Hizkia. Waktu Yesaya mau pulang, disuruh Tuhan balik lagi ke Raja Hizkia. Nah, dia pesan sama Raja Hizkia ini, Hizkia, Tuhan itu dengar doamu. Sekarang kamu akan sembuh. Tidak cuma sembuh, tapi dikasih umur 15 tahun lagi. Dan Tuhan menjagai, dikatakan melepaskan engkau, dijagai, memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Nah, kira-kira senang gak Raja Hizkia? Wah, langsung dia bersuka cita. Lihat gambarnya ini. Nah, Raja Hizkia-nya dengar waktu itu dia mau mati, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan dengar doanya dan Tuhan kasih pertambahan umur 15 tahun. Hizkia jadi sembuh dan diperpanjang umurnya. Wah, senang Raja Hizkia-nya ya. Nah, Raja Hizkia bersuka cita. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Tuhan itu mendengar doa. Jadi kalau adik-adik di sini berdoa sama Tuhan, Miss mau tanya dulu sih, kira-kira boleh nggak sih minta sesuatu sama Tuhan? Gitu. Miss, boleh nggak aku minta sesuatu sama Tuhan? Boleh. Justru ayatnya di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan yang menyuruh kita suruh minta sama Tuhan. Jadi terus gak diem-dieman gini, nggak usah berdoa, Tuhan kan tahu aku kepengen apa, Tuhan kan tahu aku perlu apa. Gak bisa gitu, kalian harus, dikatakan di Alkitab kalian boleh minta sama Tuhan. Jadi kalau mungkin kalian kepengen sesuatu, minta, berdoalah sama Tuhan, minta sama Tuhan. Apapun itu mintalah, berdoa, belajar anak-anak, ingat sama Tuhan. Segala sesuatu, hal sekecil apapun, kalian boleh minta sama Tuhan. Gitu ya. Itu bukan Miss yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Seperti Raja Hizkia tadi. Raja Hizkia berdoa, minta sama Tuhan, dan Tuhan itu bisa dengar doa kalian. Nggak cuman, masa sih Miss, Tuhan itu kan jauh, nggak kelihatan. Aku doa, masa Tuhan bisa dengar? Tuhan dengar loh kalian doa. Waktu mungkin kalian sedih, waktu mungkin kalian senang, kalian bersyukur sama Tuhan, Tuhan bisa dengar. Waktu kalian sedih, mungkin kalian sendirian, mungkin dapat nilai yang jelek. Loh Tuhan, nilaiku jelek. Tuhan juga dengar doa kalian. Nah, selanjutnya kita mau belajar sama-sama ya. Nah, kalau tadi dikatakan mintalah, jadi kita harus minta sama Tuhan. Kalian boleh minta sama Tuhan. Nah, gimana sih supaya doanya itu dijawab sama Tuhan? Gimana Miss caranya supaya doanya kita itu dijawab sama Tuhan? Yang pertama, berdoa dengan iman, tekun dan bersyukur. Kalau kalian berdoa harus yakin, jangan terus ragu-ragu. Masa sih Tuhan ini dengar doaku? Masa sih aku minta sesuatu nanti Tuhan kasih? No, gak boleh gitu. Kalian harus yakin kalau Tuhan itu dengar doa kalian. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi harus
Yakin, percaya. Nggak bisa setengah-setengah. Aku nanti minta aku nggak dikasihi sama Tuhan. Nggak boleh. Harus yakin. Doa. Aku minta sesuatu sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan kasih sama aku. Itu dengan yakin. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yakin kalau Tuhan akan mendengar doa kalian. Nah, terus juga harus tekun. Tekun. Satu hari berdoa, Tuhan aku minta ini Tuhan. Besoknya belum dijawab. Doa lagi, Tuhan aku minta ini Tuhan. Besoknya belum dijawab. Aku loh sudah 2 hari doa. Tuhan tidak dengar doaku. Tidak bisa gitu. Kalian harus tekun berdoa. Tekun. Meskipun itu doanya 1 minggu belum dijawab, berdoa terus. Mungkin 1 bulan belum dijawab, berdoa terus. Mungkin 1 tahun belum dijawab, berdoa terus gitu ya. Seperti Daniel. Daniel 6 ayat 11b. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wah, Daniel ini berdoanya 1 hari 3 kali. Kayak orang minum obat ya, 1 hari minum obat 3 kali. Pagi, siang, malam. Sama seperti Daniel. Daniel ini orang yang tekun berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, dan ini dilakukannya setiap hari. Anak-anak di sini juga belajar tekun berdoa. Kalau kalian minta sesuatu 1 hari belum dijawab, 2 hari tidak dijawab, terus kalian marah sama Tuhan. Nggak wes, aku tidak mau doa sama Tuhan. Percuma aku doa 2 hari, 3 hari juga Tuhan tidak dengar doaku. Aku berdoa buat nenekku yang sakit. Sudah 1 tahun, nenekku tidak sembuh. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalian harus tekun terus berdoa. Tuhan pasti dengar doa kalian. Meskipun kelihatannya, mana jawabannya? Tuhan loh tidak dengar. Kalian percaya, yakin kalau Tuhan bisa dengar doa kalian. Yang ketiga, yang selanjutnya, yaitu bersyukur. Tadi dengan iman, percaya kalau Tuhan dengar doa kalian. Yang kedua dengan tekun, terus berdoa. Yang ketiga dengan bersyukur. Jadi tidak terus ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan ini tidak dengar doaku. Tuhan ini jahat gini-gini. Tidak boleh. Kalian berdoa dengan bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku minta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi waktu kalian berdoa 1 hari tidak dijawab, 3 hari tidak dijawab, 1 tahun tidak dijawab, berdoa dengan tekun dan dengan bersyukur. Tuhan terima kasih, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Bersyukur, jangan lupa, jangan ngomel-ngomel. Ya, kalau doa terus ngomel-ngomel, Tuhan ini jahat, aku minta ini tidak dikasih, aku minta berdoa buat temanku, aku berdoa buat orang tuaku, tidak dikasih sampai sekarang, Tuhan jahat. Tidak boleh gitu ya. Jadi kalian ingat harus doa dengan iman, dengan tekun, dan dengan bersyukur. Selanjutnya, nah, Miss mau kasih berdoa dengan benar. Doa dengan benar gimana sih? Kita mau baca ya ayatnya. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa artinya ini? Mungkin kalian sudah doa 2 tahun. Tuhan, aku minta temanku yang jahat itu sama aku nanti jatuh, kakinya berdarah. Benar enggak doanya? Enggak benar doanya. Tuhan jawab enggak doa seperti itu? Enggak jawab. Karena apa? Karena doanya salah. Doanya cuman kepingin kamu marah, kalian marah sama temenmu gitu ya.
Meskipun mungkin temanmu jahat, suka ganggu kamu gitu ya, terus kamu gak suka, terus kamu doa, Tuhan temanku ini jahat, nanti ya pulang sekolah nanti kesandung kakinya keluar darah. Boleh doa seperti itu? Gak boleh. Tuhan dengar enggak? Gak akan dengar doa yang seperti itu. Karena apa? Karena salah doanya. Doanya salah, minta yang jahat. Tuhan gak bakalan jawab. Dan Tuhan gak mau dengar doa seperti itu. Karena doanya salah. Jadi kalau kalian sudah doa dengan iman, doa dengan tekun, doa dengan bersyukur, tapi doanya lama gak dijawab-jawab, coba dilihat doanya benar atau enggak, mintanya benar atau enggak, gitu ya. Mungkin gambar selanjutnya. Nah ini seperti ini. Miss, aku nih minta HP Miss, dari kelas 1 SD, berdoa minta handphone Miss. Doanya sudah sampai sekarang kelas 5 tahun loh Miss, gak didengar sama Tuhan. Sampai sekarang aku gak dikasih handphone. Tuhan itu gak dengar doaku. Nah, handphonenya mau dipakai buat apa? Kalau handphonenya dipakai mungkin buat sekolah, di sekolah harus bawa handphone, kerjakan tugas, gitu, doanya masih benar. Tapi kalau minta handphone karena temanku semua punya handphone Miss, aku nanti berteman sama temanku yang main-main game, aku gak punya handphone, nanti aku gak gaul, gak kekinian, nanti aku dijauhi sama temanku Miss. Aku gak punya handphone sendiri karena yang lain main handphone, aku gak main handphone. Doanya benar atau enggak? Kira-kira kalau doa seperti itu benar atau gak benar? Cuman kepingin memuaskan hawa nafsunya. Seperti kalian lihat ini, main handphone semua, sampai terikat sama handphone. Tuhan itu bisa tahu, kalau anakku tak kasih handphone, jam doanya nambah enggak? Kalau anakku tak kasih handphone, masih ingat sama aku enggak? Masih ingat baca Alkitab enggak? Masih ingat memuji Tuhan enggak? Atau main handphone sampai jam 12 malam, besoknya waktunya ke gereja, ke sekolah minggu, ngantuk. Terus enggak dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan sambil ngantuk-ngantuk, karena main handphone sampai jam 12 malam. Kira-kira kalau seperti itu, Tuhan kasih enggak handphonenya? Tuhan bisa tahu apa yang baik buat kalian, apa yang enggak baik buat kalian. Jadi kalau mungkin kalian berdoa lama, terus Tuhan enggak jawab-jawab, coba diperiksa doanya. Benar enggak doanya? Atau cuman doanya supaya kalian kepingin sesuatu, tapi itu enggak baik buat kalian. Lebih baik Tuhan enggak jawab doa kalian, karena Tuhan tahu yang lebih baik buat kalian. Kalau Tuhan kasih, berarti Tuhan yang jahat. Kalau kalian dikasih handphone sama Tuhan, terus akhirnya seperti itu tadi, main sampai lupa mandi, main sampai lupa makan, main sampai lupa belajar, main sampai lupa baca Alkitab, Tuhannya sedih. Lebih baik sama Tuhan tidak dikasih handphone. Kalau kalian jadi tambah lebih jahat, gitu ya. Nah, kalau kalian doa minta mungkin kesehatan, Tuhan perutku sakit, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan bisa dengar. Banyak kesaksian sakit perut, terus berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Siapa yang pernah seperti itu? Atau mungkin sakit panas, sakit batuk, terus kalian berdoa seperti Raja Hizkia, terus Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan karena doanya benar. Mungkin kalian di sekolah matematika nilainya jelek. Miss di sekolah itu matematika aku gak suka. Susah Miss, nilaiku 60 terus. Kalau kalian sudah belajar dengan baik, kalian berdoa sama Tuhan, kalian minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa mengerjakan soal matematika ini dengan baik. Tuhan dengar. Tuhan pasti dengar doa kalian.
Asal kalian belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tambahi hikmat. Atau mungkin kalian minta sepatu, sepatunya sudah lubang gitu ya, sudah rusak, terus kalian berdoa sama Tuhan, minta tas yang baru gitu, tasnya sudah rusak, terus kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati papa mamaku supaya aku bisa beli tas baru, beli sepatu baru. Tuhan dengar, Tuhan dengar. Tapi kalian minta harus dengan bersyukur dan dengan tekun. Nggak terus minta satu hari, aku tasku robek, aku minta tas, terus berdoa sama Tuhan, besoknya terus marah-marah sama mama. Mana katanya dibelikan tas-tasnya sudah robek, gini marah-marah. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang tadi harus percaya, harus tekun dan dengan bersyukur. Ya, terus ada gambarnya bakcang. Ada yang tahu bakcang? Kalian kalau kepingin sesuatu, sering waktu yang lalu ada bakcang gitu ya, ada gambarnya bakcang. Terus Miss itu cuman bilang dalam hati, Tuhan kepingin makan bakcang. Berkali-kali seperti itu, yang tahun-tahun lalu juga gitu, kepingin makan kue bulan gitu ya. Tiba-tiba gak lama ada yang ngasih bakcang. Yang lalu juga ada yang ngasih kue bulan. Wih, ternyata hal kecil gitu ya, Tuhan itu dengar. Kalau Miss gak dapat bakcang, marah? Ya enggak marah, enggak boleh marah juga. Tuhan enggak dengar doanya Miss minta bakcang enggak dikasih, Tuhan jahat. Boleh gitu? Enggak boleh. Jadi meskipun Miss enggak dapat bakcang, harus tetap bersyukur sama Tuhan. Nah waktu itu Tuhan dengar doanya Miss enggak dikasih bakcang, Miss langsung, wih puji Tuhan, Tuhan itu baik. Miss minta bakcang, dikasih bakcang. Ya, jadi apapun yang kalian minta sama Tuhan, kita mau belajar sama-sama. Yakin dan percaya kalau Tuhan itu bisa dengar doa kalian. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan ucapan syukur. Jangan dikit-dikit ngomel, jangan dikit-dikit marah. Terus doanya juga harus benar. Tidak boleh doa minta sesuatu yang jahat. Berdoa minta sesuatu mungkin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tidak dengar doa kalian. Tuhan pasti tidak mau jawab doa kalian. Karena doanya tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, kita sudah belajar sama-sama. Adik-adik kalau kepingin sesuatu, minta sesuatu, mungkin ada keluarganya yang sakit, kalian berdoa sungguh-sungguh, berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan ucapan syukur, minta sama Tuhan terus. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati orang tuaku. Kalian mungkin nilai kalian di sekolah mungkin kurang bagus gitu, ada pelajaran-pelajaran yang kurang bagus, berdoalah terus. Berusaha belajar dengan baik. Dan jangan lupa kalian berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan bisa dengar doa kalian. Karena Tuhan mendengar doa kita semua. Ya, kita mau nyanyi satu lagu ini. Ini lagu lama sekali gitu ya. Lagunya Yesus, Yesus dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kita mau nyanyi ini satu kali sama-sama, terus kita tutup dalam doa. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami berdoa dengan yakin, dengan tekun, dengan bersyukur bahwa Tuhan mendengar doa kami, menjawab doa kami, dan ajar kami berdoa dengan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang anak-anak ini perlukan,
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mendengar setiap doa mereka. Kami bersyukur buat malam hari ini. Berkati anak-anakmu yang sudah mengikuti BSFK. Berkati jagai mereka, beri kesehatan. Berkati orang tua mereka. Tambah iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan di BSFK selanjutnya. God bless you all.